PC saya yang sudah saya rakit lebih dari 3 tahun, fan dari water coolingnya mulai ngadat-ngadat. Akibatnya suhu di dalam casing mulai meningkat, seperti suhu politik di negeri ini tahun tadi. Casing yang juga sudah lebih dari 3 tahun mulai kelihatan tidak kekinian, mulai tampak jadul. Oleh karena itu, di 2024 ini adalah saatnya perubahan, ya. Adalah saatnya ganti presiden. Maksudnya ganti casing, ya. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Firman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2024 saatnya perubahan. Jadi ya paling gampang sebuah PC itu kalau kita ingin merubah tampilannya adalah dengan mengganti casing, ya. Jadi setelah memilah-milih, pilihan saya jatuh pada casing Cube Gaming Noma Black. Di 2024 ini saya ingin tampilan PC saya lebih dark gitu ya. Jadi lebih hitam, lebih gelap. Tapi tentu saja tetap ada cahaya yang dikeluarkan ya. Mengganti casing ini tujuannya adalah selain merubah tampilan, saya juga ingin memperlancar sirkulasi udara di dalam casing sehingga menurunkan suhu di dalam casingnya. Karena beberapa waktu terakhir, mungkin karena dampak dari ngadatnya kipas water cooling, saat saya bermain game itu suhunya bisa mencapai 86 derajat, bahkan 89 ya. Nggak pernah sampai 90, tapi menurut saya itu sudah mulai cukup tinggi ya. Dari sebelumnya nggak pernah sampai segitu. Jadi saya memilih kipas untuk menggantikan bawaan dari water cooling saya menggunakan Be Quiet ya, yang high RPM ya, yang RPM-nya tinggi dengan harapan cepat membuang udara panas. Kemudian karena Cube Gaming Noma ini dia dual chamber ya, seperti casing-casing kebanyakan yang kekinian ini bentuknya seperti itu. Karena juga sebelumnya saya ada ngerakit PC dengan casing Montex kayak itu, yang menurut saya casing dari kipas Montex KT itu cukup cakep ya, dan juga yang reverse itu keren ya. Jadi saya adopsilah gaya itu ya. Kebetulan kipas dari Montex KT itu ada dijual terpisah, jadi saya ambil warna hitam juga untuk dipasangkan di dalam casing Cube Gaming Noma ini agar dia memasukkan udara segar ke dalam casing. Dan untuk outtake-nya saya gunakan Be Quiet yang juga warna hitam, RPM-nya tinggi. Oke, sebelum kita rakit, kita pretelin dulu nih casing yang lama ya. Kita pretelin juga sekalian kita bersih-bersih. Ya, tonton terus video ini sampai selesai.
Oke guys, sudah selesai rakitnya, juga rapi-rapinya udah selesai ya. Jadi bagaimana nih impresinya dengan casing baru, kipas baru ya. Pertama, kita lihat performa dari sirkulasi udaranya dulu. Ternyata dari kombinasi kipas Motex itu yang membawa masuk udara segar ke dalam casing, kemudian sirkulasi yang berbelok ke arah belakang langsung gitu ya, kemudian ditarik oleh kipas Be Quiet ke belakang dengan RPM tinggi dan juga ke atas oleh water cooling, serta performa dari thermal paste yang saya gunakan yaitu Cooler Master Cryofuse Violet ya. Hasilnya bukan mengejutkan sih, hasilnya asik gitulah. Jadi setelah saya tes main game ya, main game Helldivers 2 yang lagi hype itu sekitar 2 jam lebih, kemudian main lagi Battlefield 2024 juga dengan waktu yang durasi yang sama, suhunya nggak pernah tembus dari 70 derajat ya, hanya berada di kisaran 66, 68 ya. Yang dari tadi sebelumnya 86 jadi 68 aja maksimal. Ini kan asik nih, artinya kena banget nih tujuannya ya. Jadi dari kombinasi hal tadi, dari casing, kipas, kemudian thermal vest, suhu dalam casing lebih adem, jos. Kalau tampilannya sudah pasti berubah ya. Jadi tampilannya sekarang PC saya lebih kekinian ya. Kemudian juga saya tambahkan untuk mempercantik kabel yang kelihatan dari luar ya, saya gunakan slip extension PSU ya, dengan warna grey dan hitam biar kelihatan matching. Nah, jadi apa nih plus minusnya casing Cube Gaming Noma ini? Kita bahas plusnya dulu deh. Jadi tentu saja plusnya desainnya lumayan cakep ya, kekinian, dual chamber ya. Dan yang kedua, harganya nggak bikin dompet geter-geter ya. Ya harganya nggak sampai 1 jutaan, di bawah 1 jutaan kita udah dapat casing yang dual chamber dan juga toolless ya. Jadi teman-teman kalau mau buka bagian yang ada tempered glassnya dan juga di belakang yang samping ya, itu nggak perlu sekrup lagi karena itu tinggal digeser aja langsung kebuka. Walaupun yang bagian tempered glass itu kadang nggak bisa langsung ditekan habis ya, perlu sedikit bagian pengungkit biar kebuka, tapi kadang juga bisa, gitu aja sih. Cube Gaming Noma juga penempatan port USB-nya juga udah kekinian ya, adanya di samping bawah ya. Jadi kalau kita taruh PC biasa di sebelah kanan itu pas banget posisinya. Kita mau tancap flash disk, ada eksternal, mic, dan juga ada port USB Type-C-nya. Walaupun mobo saya nggak ada tuh yang buat keluarnya, yang ada di bagian belakang mobo aja. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu di ke depan saya ganti mobo, itu sudah ada port USB Type-C-nya. Cakep. Kalau minus sih kayaknya bukan minus deh, tetapi mungkin misinformasi aja di spesifikasi yang saya baca gitu ya. Saya baca waktu itu di keterangannya, untuk storage ini Cube Gaming Noma ini bisa menampung 2 hard disk 3,5. Tetapi saat saya coba masukin gitu ya, kebetulan saya pakai 2 hard disk 3,5, yang satu agak tebal, satu agak tipis, itu nggak bisa masuk di kandangnya itu, di cage-nya itu nggak bisa. Akhirnya saya terpaksa mengistirahatkan hard disk saya satu ya, jadi saya ganti dengan SSD supaya bisa muat semuanya. Oke guys, jadi itu aja dulu. Mudah-mudahan bisa jadi referensi yang bermanfaat buat teman-teman yang pingin meminang Cube Gaming Noma ya. Yang pasti ini cukup recommended lah buat teman-teman mau yang ganti casing di 2024 ya. Jadi itu dulu. Tapi nanti ada bonus sedikit di akhir video ini ya. Jangan sampai nggak lihat. Oke? Iya. Ini saya kasih sedikit bonus ya. Mudah-mudahan jadi bernilai bonus nih. Jadi buat teman-teman yang gamer ya, yang PC freaks gitu ya, jangan sampai kalah upgrade sama PC-nya ya. Mungkin kita sudah upgrade prosesor gitu ya, upgrade PGA gitu ya, tambah RAM, storage-nya diganti, ditambah gitu ya, biar lebih kenceng, biar lebih enak main gamenya, biar lebih produktif. Tetapi teman-teman jangan sampai lupa untuk mengupgrade diri sendiri, untuk mengupgrade pribadi, biar nggak kalah kencengnya sama si PC kita nih ya. Mungkin ada yang tanya bagaimana nih caranya untuk mengupgrade diri kita nih. Nah,
kebetulan ini kan sedang bulan Ramadan ya, kita berpuasa. Jadi cara termudah untuk mengupgrade saat ini adalah dengan berpuasa ya. Berpuasalah dengan sebaik-baiknya seperti kita menjalankan misi dalam game. Misi dalam game itu kan kalau benar-benar gamer nih ya, kan nggak mungkin tuh cuma menyelesaikan misi utamanya aja. Pasti juga menyelesaikan side mission biar dapat banyak bonusnya. Biar kalau menangnya perfect gitu ya. Jadi teman-teman, berpuasalah dengan sebaik-baiknya, berpuasa dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita nanti di bulan Syawal akan terupgrade ya menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bonus kita para gamer nih di bulan Ramadan ya, jangan sampai kalah upgrade dari PC-nya. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, wassalam.